Kamera, roll, and action. Bosen pakai efek, gue jalan kaki aja lah, Wah. biar sehat. Kirain mau ada efek apa gitu. Gak usah. Lebih untung mana? Beli Expander Cross atau Expander Ultimate? Cek Risa. Halo guys, balik lagi dengan Matum di Infomotif, channel otomotif paling bro aja saat. Baik bang, gua lagi mengkampanyekan jalan kaki aja dah. Yoi. Biar sehat. Yoi. Bensin lagi pada mahal. Udah mahal. Banyak yang nanya nih, lebih untung beli yang mana? Expander Cross atau Ultimate? Atau Ultimate atau Cross? Sama wae. Sama ya sebenarnya. Ya pokoknya lebih untung yang mana? Ada beberapa pertimbangan, tapi gue pengen tahu dulu harganya secara detail biar kita bisa punya pertimbangan yang jelas. Kita tanya sama Linda, yuk. Kita sekarang ngobrol sama jagoannya di Sun Motor Cibubur yang jualannya banyak. Linda, apa kabar? Om Matum, Sehat? baik, sehat. Om, apa kabar? Gimana gak sehat? Jualannya aja banyak ya masih sehat lah. Gue baik. Nah, gue mau nanya dulu Lin, sebelum kemana-mana, ini apa sih maksudnya? Nah, ini Om Matum nih kebanggaannya kita. Jadi, dealer kita ini, Sun Motor Cibubur, kita dapat penghargaan bengkel 3S Top nomor 1 nasional. Jadi dari segi penjualan, servis, sales, spare part, hingga body repair kita nomor 1 nih, se-nasional loh. Ini jadi validasi ya buat teman-teman yang lagi pengen cari Mitsubishi, harusnya tahu dong lari kemana nih. Ya. Nah, gue mau nanya dulu, harganya berapa? Kalau untuk yang di samping kanan aku ini Expander Cross CVT, ini harganya ada di 357.050.000. Kalau untuk Expander Ultimate itu OTR-nya 330.150.000. Nah, ini lebih murah ya. Nah, dua-duanya itu belum dipotong cashback. Belum. Terus di Sun Motor Cibubur ini terkenal kalau kasih cashback nggak nanggung-nanggung. Makanya bisa dapet the best. Soalnya tuh pada puas di sini. Gede banget ya? Ya, oke lah. Nggak mau nyebutin ya. Tapi buat teman-teman harusnya ini udah jadi bukti lah ya. Udah jadi bukti. Pasti harganya bisa low banget. Dan bahkan unit 2024 juga masih ada ya? Masih ada. Cuman memang gitu ya. Kalau untuk unit 2024 mesti cepet-cepetan nih Om. Terbatas ya? Betul. Warna juga udah nggak bisa pilih. Nah, tapi teman-teman nanti pasti bakal dapat benefit yang jauh lebih banyak lagi ya? Ya, betul. Oke, Lin, gue mau langsung tanya aja deh. Kalau teman-teman yang mau kredit, promonya apa aja? Kalau kredit kita banyak promo sih. Salah satunya bunga 0% sampai tenor 2 tahun. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil nih, rencananya mau beli cash. Kalau cash itu kan belum dapat asuransi ya, Om. Oh ya? iya, betul. Nah, kita punya solusinya, ada yang namanya bunga 0%. Mahal nggak sih DP-nya? Kalau untuk kayak nih contohnya nih untuk Expander Cross di samping saya ini, net DP-nya itu ada di 177 juta. Dikali 23 bulan itu angsuran per bulannya sekitar 6,9 jutaan. 6,9 juta. Itu tanpa bunga loh guys. Masih ya. di bawah harga OTR kok. Iya, masih di bawah harga OTR dan dapat free asuransi loh 2 tahun ya. Menarik lagi. Terus kalau yang lainnya ada lagi? Ada. Kalau untuk Expander Ultimate itu net DP bayarnya itu sekitar 161 jutaan. Angsuran per bulannya di 6,4 jutaan kali 23 kali. Nah, terus apa lagi, Lin? Terus ada program pembiayaan 50-50 yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% aja di awal. Terus Bapak Ibu nggak usah pusing biaya angsurannya selama 11 bulan, nanti ada pelunasan di bulan ke-12. Oke. Ada juga balon payment, banyak sih palu gada Om. Aduh, kalau ditanya semua habis nih. Iya benar. Menitnya habis di dia semua nih. Untuk detailnya langsung kontak aja. Jadi apapun konsep kreditnya, teman-teman bicarakan aja sama Linda. Siap. Semuanya pasti bisa dikondisikan ya. Ya. Kalau yang data-datanya agak you know lah. Pasti mau bantu nih Om, cuman mungkin DP-nya itu nggak bisa di DP CP. Oh iya. DP-nya ya at least 30-40% lah, itu mah aman lah. Oke Lin, kalau mau trade-in gimana? Tukar tambah prosedurnya? Jadi kalau untuk program trade-in itu kita melayani juga ya Om ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tukar tambah mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, boleh langsung hubungin Linda aja. Nanti Linda pastiin mobil lama Bapak Ibu segala merek akan mendapat penawaran harga terbaik di sini. Masih bisa dapat cashback tambahan bahkan untuk mobil barunya. Jadi statusnya ini bisa double cashback ya? Iya. Dan ini semua official resmi langsung dari Mitsubishi. Dan itu yang paling penting menurut gua. Oke, kalau mau test drive? Test drive itu boleh hubungin Linda aja.
nanti kalau Bapak Ibu nggak sempat datang ke dealer, cukup Sherlock aja alamat rumah atau kantor, nanti Linda yang bawain mobil test drive-nya. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oke, fleksibel ya guys ya. Oke, terus kalau service warranty nih, dua mobil ini gimana nih? Kalau untuk service warranty kita untuk jasa servis itu kita free dari sampai 4 tahun atau 50.000 km. Oli juga free nih 4 tahun atau 50.000 km. Garansi mesin atau spare part itu 3 tahun sampai 100.000 km. Aki 2 tahun, bahkan untuk ban kita kasih garansi 1 tahun. Wait, ban ada garansi? Ada. Jadi ban itu kita bisa ganti, kasih garansi free penggantian ban selama 1 tahun. Kalau kondisi ban lamanya itu udah nggak bisa dipakai lagi, pecah. Kan di sini katanya penjualannya bisa all over Indonesia, benar nggak sih? Benar, sebenarnya kalau untuk wilayah penjualan kita tuh kan dari Sabang sampai Merauke nih Om. Cuman aku lebih prefer ke cash. Kalau misalnya kredit bisa, cuman cash by cash lagi ya. Nanti kontak Linda aja. Karena kalau kredit harus kerjasama sama perusahaan pembiayaan gitu. Belum tentu perusahaan pembiayaannya bisa ke daerah situ. Tapi kalau cash pasti bisa. Pasti bisa, pasti Linda bantu. Harganya pakai harga mana? Contoh gue dari Sulawesi. Secara OTR Sulawesi kan lebih mahal nih. Udah pasti. Gue pakai harga mana? Harga OTR Jabodetabek, tapi nanti akan ada selisih BBN. Oh iya, tapi tetap lebih murah dong. Biasanya pasti lebih murah di sini, makanya banyak juga dari luar kota yang beli ke Jakarta. Kalau ada teman-teman yang minta bonus gimana, Lin? Bonus nanti langsung japri ke Linda aja. Kontak Linda langsung, nanti kita omongin semuanya sampai deal. Apapun, random. Teman-teman kan pasti kebutuhannya beda-beda ya. Betul. Dan kalau ada yang pengen lihat katalog digital, mungkin track record Linda jualan, bisa lihat di mana? Boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mau searching IG kerjanya Linda, ada di mitsubishicibubur.linda. Nanti dilihat di situ udah berapa banyak Linda kirim mobil. Itu. Karena jualan banyak itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan ucapan, tapi lewat foto-foto di media sosial. Dia jualannya udah banyak banget, biar teman-teman makin yakin ya. Betul. Kalau Linda jualannya emang sebagus itu, berarti pelayanannya juga sebagus itu. Ada lagi yang mau disampaikan kalian? Buat Bapak Ibu nih yang lagi memang punya rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, jangan ditunda lagi karena bentar lagi udah mau Lebaran. Samsat juga kan tutup cuma setengah bulan. Iya, betul. Jadi ngajarin STNK jadi buat mudik gitu. Terus juga untuk stok kita udah nggak banyak, jadi buru-buruan. Buru-buru. Biar dapat benefitnya jadi juga lebih banyak ya, Lin. Iya pasti. Oke, kalau gitu. Makasih banyak, Linda. Makasih banyak Om Matul. Ditunggu wayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya, guys. Yuk. Nah, guys, sudah jelas nih. Secara harga memang Xpander Plus lebih mahal. Kurang lebih hampir 20-an ya? Yoi. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Tapi cashback, ya gue nggak tahu, nanti teman-teman bisa tanya Linda, tapi itu untuk estimasi aja. Kenapa dia bisa lebih mahal? Karena dia konsepnya SUV. SUV adalah pengembangan dari MPV yang ditambah-tambahin beberapa part yang akhirnya bikin jadi lebih gagah, lebih tinggi, itu poinnya. Nah pertanyaannya lebih untung yang mana? Kalau cuma lihat dari harga, ya jelas lebih untung yang ini karena lebih murah. Yoi dong. Gitu. Terus ada yang ngomong, Ultimate aja lebih murah, MPV tapi tetap kelihatan gagah. Ada yang begitu. Tapi ini udah bukan cuma gagah nih, tapi sampai kaki-kaki bahkan setirnya pakai punya Pajero. Wow. Emang iya? Kita buktiin aja. Setirnya di bagian desain dulu, men. Di bagian depan, dua-duanya memang punya kesan canggih yang sama menurut gua. Nanti canggihnya di mana nanti kita sebutin ya. Tapi yang jelas gagahnya sih yang paling nonjol. Karena secara desain punya benang merah nih. Secara desain dia sama Pajero apa deh namanya? Dynamic Shield. Dynamic Shield, betul. Maaf ya, aku suka poho. Wah, tapi emang namanya Dynamic Shield untuk desainnya. Jadi grillnya tuh dibikin lebih gagah aja. Di Xpander Plus dulu deh, yang si low SUV-nya ya, which is dia yang lebih mahal dibandingin Xpander Ultimate. Nih, Dynamic Shield-nya di sini dengan finishing glossy dan lampunya juga T-shape modelnya. Jadi kesan gagahnya dapat, apalagi lampu-lampunya dia pakai yang LED projector gitu ya. Betul. Sampai ke bagian fog lamp dibikin LED juga tuh. Jadi udah seputih itu ya. Gagahnya di mana? Ya ini desain dari Dynamic Shield. Canggihnya ada kamera di bagian depan, jadi untuk parkir memudahkan kan, dia punya kamera sekeliling. Di Xpander Ultimate kita lihat, sebenarnya kalau ngomongin desain, dua-duanya sama-sama gagah, tapi kan balik lagi ke selera. Ada yang lebih suka yang ini dianggap lebih gagah, bebas. Selera masing-masing tidak bisa dipaksakan, cuman memang konsep Dynamic Shield, konsep perlampuan T-shape, sampai ke fog lamp. Nah ini yang beda mungkin. Fog lampnya dia belum pakai LED. Bentuknya beda. Bentuknya juga beda. Yang itu kayaknya lebih misterius ya. Yoi. Kecil.
Misterius itu berarti dia nama aslinya Ius. Ius, Mister Karena Ius. karena dia ke sono, ke London, jadi dipanggil Mr. Ius. Wetan. Nah, canggihnya sama, ada kamera 360 juga tuh, di bagian depan ada kamera. Underguard juga sama, di sana juga sama. Jadi secara gagah minusnya mungkin fog lamp-nya aja dia belum pakai yang LED. Tapi ada plusnya loh. Apa tuh? Tanpa LED di bagian fog lamp bisa lebih nembus kabut. Bisa. Nah, tambah bingung kan? Ke bagian samping. Kita mulai dari kaki-kaki si expander cross dulu. Untuk ban dia pakai ukuran 205/55, ringnya ring 17. Tutan polish machining, pengereman pakai cakram dan macam-macam fitur di bagian dalam. Terutama di sini pakai kaki-kaki suspensinya lah ya, punya Pajero. Wow. Nah, ini udah menang kemana-mana nih. Dia pakai punya Pajero. Jangankan dibandingin sama MPV si Ultimate, sama kompetitor yang sama low SUV juga nggak ada yang pakai gini. Nggak ada. Dia punya kaki-kaki Pajero itu udah. Dan ada teknologi yang namanya AYC. Apa tuh? Active Yaw Control. Bikin mobil ini ketika berbelok dan bermanuver lebih stabil. Pasti. Dimana mobil-mobil 7 penumpang biasanya cenderung limbung. Tapi dengan Active Yaw Control bikin mobilnya jadi lebih stabil, which is good. Terus ke bagian sini men. Dia jelas ada ini ya, ada roof rail karena SUV tadi gue bilang ya. Spionnya juga dia lipatan sudah auto folding dan ada kamera di bagian sini karena 360, ada lampu sen juga. Ada garnish kurum-kuruman window line gitu dan handle pintunya di sini ada pencet-pencetannya karena sudah pakai smart entry. Di bagian bawah ada set body molding tuh. Di belakang pengereman tromol dan overall di bagian samping ya kurang lebih kerasa SUV-nya lah. Karena mungkin tadi penambahan over fender sama roof rail ya. Nah, di Expander Ultimate which is MPV-nya, which is yang lebih murahnya, gua lebih suka velgnya sebenarnya dibandingin si Expander Cross. Dia pakai 205/55 ring 17. Jadi secara ukuran dipastikan sama. Sama, Wai. Bedanya di finishing dari velgnya. Ini lebih bagus velgnya menurut gua. Dia nggak ada over fender karena MPV nggak perlu gitu. Ya kalau mau dipasangin boleh, nggak perlu bukan berarti apa ya. Jadi lebih ke estetis aja ya. Nah terus karena di MPV juga dia nggak dipasangin roof rail. Tapi kalau mau pasang bisa juga pakai yang jepit, itu juga menurut gue udah cukup untuk bawa-bawa barang ya men ya. Betul. Nah di sini malah lebih kerasa mewah nih karena ada krum-kruman, ada lampu sen dan ada kamera. Jadi padahal lebih murah ya. Tapi kerasa lebih mewah. Termasuk di sini juga ada krum-kruman, handle pintu juga krum-kruman dan ada akses smart entry juga. Dia nggak ada set body molding tapi dikasih side skirt di bagian belakang juga pengereman tromol. Jadi plus minus sebenarnya. Di sini kelihatan lebih mewah. Tapi emang nggak ada kaki-kaki Pajero ya, nggak ada suspensi Pajero tadi ya. Dan AYC. Di sini, iya di sini juga nggak ada AYC. Di sini ada AYC, ada suspensi Pajero, tapi mungkin nggak semewah di sini. Di sini yang dicari mewahnya, di sini yang dicari gagahnya, mungkin begitu. Ke belakang. Kalau di belakang kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dibedain sih men. Standar lah, sama aja maksudnya antara dua ini ya. Pakai shark fin, high mount stop lamp, tidak ada rear upper spoiler karena bodinya lumayan condong ke belakang. Defogger, terus ada LED bar yang model T-shape juga. Ada kamera, nyambung 360 tadi ya. Sensor parkir, ada underguard dan emblem-emblem. Kalau di Ultimate, which is yang MPV-nya, sama tuh shark fin, high mount stop lamp, terus defogger, bahkan lampunya juga cenderung sama, kamera beda style design dari kayak underguardnya, tapi sensor parkir kayak gitu-gitu tetap ada sih. Overall ya ini yang ngebedain tinggal masalah konsep MPV atau SUV-nya aja, sama harganya sih beda. Nah guys, mesinnya udah gue buka. Ternyata kalau untuk ngomongin mesin sama aja. Sama, Wai. Karena tadi gue bilang dia punya basically yang sama sebenarnya. Untuk mesinnya sama-sama pakai mesin 1500 cc, 4 silinder penggerak depan, transmisinya pakai CVT, outputnya di 105 PS, 141 Nm. Selalu menang di masalah torsi. Yoi. Dibandingin sama kompetitor-kompetitornya, ini punya dua mobil ini ya, punya torsi yang cukup gede. Jadi kalau mau bawa penumpang banyak, barang banyak, penuh, jalannya agak nanjak, oke-oke aja. Perkara masalah apakah penggerak depan bisa nanjak, balik lagi ke supirnya jago apa enggak. Kita lihat bagian interiornya. Kita langsung kesimpulan aja kali ya? Boleh. Belum lah, kan review dulu. Biar cepetan. Nggak, jadi kita lihat interiornya dulu. Kan masih nanya nih, lebih untung mana kan? Kita masih belum dapat semua bagian-bagiannya nih. Di interior, setidaknya di Expander Cross ini yang low SUV, memang gagahnya berasa. Yang paling banget berasa bikin mobil ini jadi tambah gagah yaitu di setirnya. Yoi. Setirnya dia pakai setir punya Pajero. Plak ketiplek punya Pajero ya, men. Plak ketiplek. Aslina, iya mah Pajero ruhai pisan, men. Hai. Dan menurut gua setir Pajero yang paling legend ya yang ini dia. Bukan yang terbaru sekarang. Yang terbaru sekarang mungkin karena baru kali ya, gua belum terbiasa. Tapi yang lama ini legend banget. Kalau buat dipakai flexing ini kayaknya kena banget itu motor dari sini.
ya udahlah, tapi emang gagah sih dengan berbagai macam pencetan untuk teleponi, voice command, audio steering switch, untuk cruise control juga ada di bagian sini. Terus yang enak lagi dilihatnya adalah di bagian speedometer. Dia sudah full TFT, layarnya gede, dan temanya tuh ada beberapa bisa ganti-ganti, jadi nggak ngebosenin dan cukup informatif ya, karena warnanya juga bagus, cakep lah menurut gua. Detail-detailnya kayak ngerem, lampu remnya nyala, karena di situ ada kayak animasi mobilnya gitu, lucu sih. Nice. Ini pencet-pencetan engine start stop, terus ada sasop. Gue bilang sasop ya? Start stop. Kurang minum kan, Aing? Wah. Coba ambilin Pertalite. Wah. Ada engine start stop, vehicle stability control gitu-gitu ya untuk pengaturan spion. Head unit mah sama lah, model yang floating bisa terkoneksi ke smartphone, terus AC digital, Max Cool gitu ya. Ada wireless charging, terus di sini juga transmisi CVT lah, sama itu mah. Electric parking brake, auto hold, cup holder, glove box. Nah, terus di sini juga joknya dia pakai yang kulit navy gitu ya, dengan jet-jetan asli. Bikin mobilnya jadi kerasa lebih mewah dan modern. Gagahnya dapat, tapi kemodernannya aja ya bahasa Aing. Ya dapat juga, Dapat. gitu. Ada Twitter, ada speaker di bagian bawah, jadi secara audio juga bagus. Di baris kedua juga sama, karena mobil ini pakai penggerak depan, jadi secara dimensi kerasa lebih lega ya, headroom, legroom. Di baris kedua bisa untuk 3 orang. Di baris kedua bisa untuk 2 orang dewasa, benar-benar bisa masuk. Dimana kata orang baris ketiga itu untuk anak tiri, tapi sekarang mah mobil-mobil, terutama di Expander ini ya, itu udah masuk orang dewasa. Semuanya juga bisa masuk lah ya. Maksudnya nggak harus orang dewasa yang kecil gitu, segini gitu. Ada. Yang normal, tinggi gue 165 juga bisa masuk ke baris ketiga. Dan kalau diratain, mobil ini di baris ketiganya gitu ya, bisa fungsional banget tuh. Kalau yang buat dipakai mudik atau liburan, bisa buat taruh bocil lah, jadi playground mini, ditaruh di belakang, dikasih mainan, kasur. Itu antang juga main di belakang. Buat bawa barang juga jadi gede. Intinya di mobil ini bukan cuma gagah, modern, tapi fungsional juga. Lalu apa kabar dengan Expander Ultimate? Perkiraan gua sih bakal mirip-mirip, tapi kita coba aja lihat. Nah guys, gua ada di interior dari Expander Ultimate. Sekarang gua jadi tahu kenapa harganya beda. Kenapa cuy? Ya, di sana finishingnya kerasa lebih mewah juga sih, men. Jok di sana pakai kulit, di sini bahan fabric. Walaupun bahan fabric gue lebih suka. Kalau dari gue pribadi ya, karena lebih adem. Kalau bahan kulit gitu, karena kulitnya bukan yang perforated, jadi menurut gue sih, gue ngerasanya gue lebih nyaman di bahan fabric. Cuman minusnya kalau bahan fabric, kalau ada tumpah-tumpah, basah, keringnya agak lama, kadang-kadang bikin bau ya, gitu-gitu deh. Kalau bahan kulit enak, tinggal dilap doang, itu. Tisu basah. Betul, tisu basah. Harus selalu sedia tisu basah ya, dimanapun. Betul. Karena pasti kepake ya. Pakai. Iya, maksudnya daripada nyari nggak ada air cuci tangan kan bisa pakai Nggak itu. ada. Kalau mau langsung adus aja gitu. Ya gitulah, pokoknya mah. Gitu guys. Jadi ya ini balik lagi lah. Tapi memang kalau ngomongin mewah, lebih mewah pakai jok kulit sih. Terus beda lagi di setir. Setirnya tidak seperti Pajero lama. Ini justru seperti Pajero baru. Betul. Modelnya begini. Tapi dia kulit-kulit asli juga tuh ya. Model yang bolong-bolong gitu, terus banyak pencet-pencetan kayak teleponi, untuk voice command, audio steering switch, ada untuk cruise control juga di bagian sini. Ini tuas-tuas lampu, terus engine start stop karena sudah keyless. Intinya mah kayak gitu-gitunya sama sih. Twitter juga di sini tetap ada tuh. Di bagian head unit juga floating, sama bisa terkoneksi ke smartphone juga, dan AC juga sama, wireless charging juga sama, transmisi sama pakai CVT, electric parking brake, auto hold, glove box-nya pun cenderung sama, gede dan dalam gitu. Kerasa banget bedanya juga ada di bagian speedometer nih. Kalau speedometer si Expander Plus kan udah full TFT tuh. Kalau ini masih pakai bulet-buletan kiri dan kanan biasa dengan MID di bagian tengah gitu. So, ya memang di sana kelihatan lebih mewah, gagah, modern gitu. Di sini juga sebenarnya oke-oke aja sih. Nyaman, makanya ada yang lebih pilih Expander Cross. Walaupun di sana lebih mahal, tapi mereka ngerasa dapatnya lebih banyak, kayak setir Pajero lebih gagah, terus dapat kaki-kaki suspensi Pajero gitu, speedometer juga lebih bagus, jok kulit. Tapi ada juga yang bilang ini aja cukup, karena selain desainnya juga sama-sama gagah, fitur-fiturnya kurang lebih sama, selebihnya perbedaan-perbedaannya dianggap nggak terlalu signifikan. Jadi kalau ngomongin dimensi mah nggak usah dibahas lah ya. Dua-duanya cukup untuk nampung 7 orang dewasa penumpang, sama barang juga, bagasi dan lain-lain. Gitu sih guys. Sekarang tinggal ngomongin masalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, lebih untung mana? Gue harus pilih ya. Gue harus pilih. Pribadi, gue sih akhirnya menjatuhkan pilihan ke anjir, gue galau lagi, men. Wow. Ya ini balik lagi ke kebutuhan teman-teman lah. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama mengakomodir kebutuhan untuk mobil keluarga.
balik lagi ke budget sih. Kalau budgetnya cukup ya ambil expander cross, tapi kalau kurang ya ini bisa jadi solusi. Tapi dua-duanya sama-sama keren. Ngomongin untung, dua-duanya sama-sama banyak untungnya sih. Apalagi kalau belinya sama Linda. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all product, all merek. Silakan aja, nggak harus kalau otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.